Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat di akhir-akhir semester ini. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita akan masuk ke dalam materi yang sangat penting sebenarnya dalam pengembangan atau dalam pendesainan sebuah games. Kita akan membahas masalah game design documentation, ya. Karena ini berawal dari sini game itu dirancang dan dikembangkan. Bahasan kita kali ini akan saya potong, maksudnya akan saya bagi menjadi dua bagian. Jadi ini bagian pertama, nanti akan ada lagi bagian keduanya, karena memang materi ini lumayan banyak ya, lumayan banyak yang Anda harus ketahui, karena ini juga bagian nanti dalam penugasan atau project ya. Di samping Anda membuat prototype gamenya, yang penting lagi yaitu Anda membuat game design documentation-nya. Oke? Baik, bagaimana? Siap ya, kita kondisikan sebelah kanan, sebelah kiri, kita kondisikan semua ya, siap. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan game design documentation? Ya, ini sebenarnya pada dasarnya adalah dokumen yang dimana di situ harus ada atau harus semua mencakup semua informasi-informasi penting tentang semua area, semua bidang, semua seksi yang terlibat dalam production game. Memang ini nanti bisa fleksibel, tidak harus selalu seperti itu persis banget. Kan mungkin ada sedikit modifikasi dan penyesuaian ya. Jadi sebelum Anda melakukan atau membuat suatu game ya, ini harus Anda buat dulu ya. Mungkin Anda berpikir bahwa di dalam atau di luar sana dalam sebuah game house atau game developer ya, contoh misalkan Agate ya, Touchstone, game level 1 gitu-gitu ya, yang studio-studio game membayangkan bahwa Anda ketika akan membuat game langsung membuat asetnya, membuat karakternya begitu. Itu salah. Jadi tidak seperti itu. Mereka membangun dari sebuah konsep dulu yang nanti akan dituangkan ke dalam game design documentation ini. Jadi di dalam game design documentation ini nanti dari mulai latar belakang, purpose kegunaannya seperti apa. Jadi semua materi-materi kita sebelumnya itu akan digunakan dalam pembuatan nanti game design documentation (GDD) ya, seperti itu. Nah, sebagai alat bantu ya untuk memudahkan Anda dalam membuat atau mendesain sebuah game, biasanya kita gunakan yang namanya Game Design Canvas (GDC) ya. GDC. Bukan Grand Depok City ya, bukannya. Ini Game Design Canvas. Yang sebenarnya isinya itu ya pasti ada table of content, daftar isinya, kemudian semuanya serba diupayakan secara visual. Jadi karena nanti membuat lebih mudah ya, make the visualization easier. Jadi dengan visualisasi itu biasanya orang lebih cepat menangkap informasinya ya. Kemudian juga di GDC ini kita bisa juga print, kemudian itu ditempel di dinding atau di tembok. Mungkin nanti ada gunakan post-it ya, tempel-tempel gitu, yang sebenarnya itu lebih fleksibel sih ya, lebih fleksibel. Ya mau sebesar apa nanti disesuaikan. Nah, jadi nanti ada daftar isi kan, nanti tentu nanti di daftar isi ini akan
memisahkan ya, atau kita sama seperti yang di buku gitu ya. Apa sih yang ditulis di situ? Topik-topik apa sih di halaman berapa gitu ya, supaya memudahkan itu. Kemudian yang memisahkan antara kategori satu dengan kategori lain, misalkan pendahuluan dengan misalkan target audiens, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga dengan tadi menggunakan visualisasi ya, sehingga nanti bagian-bagian dalam game itu akan lebih mudah kita lihat. Kemudian kita akan mencetaknya, memprintnya, dan tadi diletakkan atau di dinding atau ditempel di tembok gitu ya. Dan disitu menampilkan catatannya di kanvasnya itu ya. Nah, ini bukan berarti sesuatu yang sangat kaku ya, tetapi ini juga GDS ini juga bisa juga sangat fleksibel. Artinya dapat berubah selama project berlangsung. Artinya nanti sesuai dengan perkembangan kondisi atau progress. Nah, nanti bisa kalau mau nyari-nyari sebenarnya banyak ya template-template GDS di internet. Tapi jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang cara membuat project game yang bagus dengan dokumentasi game design dokumen ya yang bagus gitu ya. Nah, atau juga game design kanvas atau manajemen projectnya seperti apa. Jadi Anda nanti mungkin harus fokus ya mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi di sini saya coba menyajikan kepada Anda bahwa game desain kanvas yang dikembangkan ini Anda bisa nanti menggunakan untuk sebenarnya semua jenis game ya. Jadi genre apapun ya. Beberapa contoh tentang cara menerapkan teknik-teknik tersebut, bagaimana triknya, kiatnya, jadi terus bagaimana mengelola projectnya seperti apa, dan alat tools bantu lainnya ya. Oke, mungkin nanti akan coba detailkan di slide berikutnya ya. Baik, untuk membuat atau mendesain sebuah game mungkin kita menggunakan tools ya. Toolsnya salah satu yaitu game design canvas. Jadi fungsinya adalah membantu Anda untuk membuat struktur daripada game Anda ya. Nanti ada semacam table of content-nya. Ya awalnya harus dari purpose-nya dulu, kegunaan game ini untuk apa. Masih ingat nggak jenisnya atau kegunaan game? Ya pertama yang di kuliah awal kita saya bilang bahwa di situ saya misalkan yang pertama untuk entertainment, untuk edukasi, untuk bisa terapi seperti game-game virtual reality untuk fobia tertentu gitu kan, ada bisa terapi yang fobia ketinggian, ada semacam itu bisa diterapi dengan semacam game simulasi virtual reality. Jadi kita berangkat dari purpose-nya dulu. Dari situ kemudian, nah ini digambarkan yang menggunakan ada merah, kuning, hijau istilahnya dari definition-nya, pra-definition seperti apa, intinya core-nya seperti apa, gameplay-nya apa. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di slide berikutnya, oke? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini awalnya ya game design canvas itu mulai dari kegunaan, manfaat, purpose-nya ya. Mengapa game ini dibuat, untuk apa gitu ya, untuk tadi entertain, hanya sekedar hiburan atau simulasi atau sebagai alat bantu pembelajaran, edu game seperti ini ya, apa yang akan diraih, apa yang akan dituju, apa yang akan dicapai. Nah setelah si playernya ini, si pemain ini memainkan gamenya ya, Anda bisa juga cek apakah itu sesuai dengan ekspektasinya dia hasilnya. Nah ini kita harus cek lagi ya, harus feedback, ada feedback, masukan. Nah kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya mungkin nanti dari purpose ini kita bisa masuk ke dalam tadi yang merah ya. Merah kita kenal kayak lampu merah, ingat aja, merah pre-definition, kuning core,
hijau adalah gameplaynya. Oke, nanti kita lanjutkan di slide berikutnya mengenai predefinition. Nah, di predefinition itu kita gambarkan biar gampang. Anda ini ada red sign-nya, tandanya merah gitu ya. Jadi jika Anda merubah ya sesuatu di sini ya, maka biasanya hampir ya akan mempengaruhi semua daripada bagian daripada game design kanvas ini, karena di awal gitu ya, karena akan mempengaruhi. Mungkin kalau nanti turun ke bawah pengaruhnya tidak akan terlalu besar. Jadi di sini memang harus mantap betul gitu ya. Contoh di sini ada platform, ada jumlah pemain, number of player, ada target audiensnya siapa yang mau disasar, durasi permainan seperti apa, pendek-pendek mau langsung panjang gitu ya. Jadi misalkan platform ya, nanti platform mungkin akan dijelaskan ya, apakah itu mobile, apakah web, apakah desktop ya, seperti itu. Jumlah pemain mau single kayak multiplayer ya, seperti itu nanti akan dijelaskan detail lah mungkin ya. Target audience mau semua umur, untuk kalangan dewasa saja ya, seperti game PUBG gitu yang di patokan haram, atau GTA gitu ya. Nah ini sebenarnya karena salah, memang target audiensnya untuk dewasa gitu, tetapi dimainkan oleh anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin di bawah 13 tahun malah. Mungkin di kuliah kita awal Anda akan mengetahui kalau di video saya sebelumnya ada rating games ya. Rating itu bisa dari rating dari skala umur, rating dan genre kan, ada kaitannya genre, kemudian ada ratingnya juga. Rating itu biasanya kalau di game ada yang 13, 10 gitu ya. Ini yang nggak pernah tersosialisasikan, sehingga masyarakat mungkin cuma game itu kayak gini nggak boleh, haram segala macam ya, karena memang belum tersosialisasikan. Kemudian durasinya tentu kalau game-game yang sifatnya enjoy untuk hiburan ya, untuk iseng nunggu kereta atau apa ya, tidak bisa game yang satu segmennya lama-lama, pendek-pendek tapi berseri, mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke masalah setelah predefinition, yaitu apa, core ya. Kita selanjutnya di slide selanjutnya itu mengenai masalah yang core-nya. Ya, selanjutnya itu menggunakan tanda kuning ya. Setelah tadi predefinition, kemudian the second image of your games adalah yellow sign atau tanda kuning ini ya. Jadi nah kalau di sini jika Anda merubah di sini pada tahapan ini ya, mungkin beberapa perubahan akan dibuat, tetapi tidak akan sebanyak seperti di predefinition. Misalkan tadi platform ya, kemudian genre mungkin ternyata genrenya nggak murni genre action, ini ada adventure-nya. Nah, tentu nanti mekaniknya atau apanya segala macam mungkin ke bawahnya sedikit berubah, tetapi tidak akan terlalu banyak gitu ya perubahannya ya. Jadi mekaniknya seperti apa ya, tetap mekaniknya, misalkan dia harus jatuh ke jurang mati ya tetap mati, seperti itu. Jadi tapi kalau tadi yang di genre itu, misalkan tadinya kita maksud saya tadi di predefinition yang merah, platformnya kita berubah. Misalnya tadi Anda neken membuat mendefinikan untuk mobile misalnya. Di mobile kan nggak ada tombol tuh, adanya kalau di Android misalnya itu ada virtual button atau touch ya, touch. Sementara nanti di dalam pemrograman atau game engine-nya atau game store-nya itu adanya touch gitu ya. Anda akan berubah itu pasti. Ya, jadi mekanik juga begitu, sama story and times ya. Mungkin story-nya sedikit dirubah sedikit ya kalau ada perubahan di core ini, genre atau story time, mungkin ke bawahnya ya. Tapi kalau tadi saya bilang single, dia mau single ternyata mau multiplayer, beda lagi. Kemudian sisi estetikanya juga akan biasanya visualisasi seperti itu ya, saudara. Nah selanjutnya masuk ke dalam bagian desain canvas. Masih ingat purpose, predefinition, core, gameplay. Oke, gameplay kita akan masuk ke slide berikutnya berarti ya. Nah kemudian ya, ini kemudian yang selanjutnya yaitu tadi adalah
green sign. Ya, jadi ini third definition of your game. Pertama, ini dalam hal ini ya, this is the most common part. It can be changed. It can change. Jadi ini yang paling sering dirubah ya selama pengembangan. Nah, karena di sini mungkin perubahannya tidak terlalu namanya begitu merubah semua gitu ya. Karena di atasnya sudah terdefinisi, ke bawahnya misalnya goalnya apa ya, goalnya misalkan karena ceritanya adventure, tadinya action murni gitu, goalnya akhirnya berubah kan. Tadinya cuma mengalahkan musuhnya, memukul, nembak, mati, selesai. Sekarang mungkin ada sedikit bumbu adventure-nya di genre-nya misalkan. Maka itu ada settingan, ada goalnya harus menemukan apa gitu, senjata apa, peta apa gitu. Nah, kemudian interaction juga TikToknya seperti apa, dia mau pakai keyboard kan, mau pakai touch gitu kan, nanti berubah yang tadi jadi genre dari platform itu berubahnya sampai ke interaction ke bawah. Jadi ini yang nanti kalau ini dirubah ya ya karena ini ada yang paling bawah, jadi tidak akan mempengaruhi yang bawahnya karena udah lagi gitu ya. Tapi yang atas berubah, maka ini pun akan berubah. Imply obstacle-nya, rintangannya mungkin dirubah. Ini yang paling sering, makanya yang kayak gini-gini. Wah, ini ternyata di levelingnya, wah ini ternyata terlalu mudah untuk di level 2 gitu ya. Cuma beda dikit dengan level 1 gitu. Maka obstacle-nya mungkin harus dirubah. Kemudian rule-nya juga, wah di game di level 3 senjatanya harus atau jumlah pelurunya ternyata terlalu banyak kalau sama dengan level 2 misalnya. Nah, itu juga sama, nanti akan dibuat berbeda gitu rule-nya, akan direvisi itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Selanjutnya nanti kita coba akan lihat seperti apa ya. Nah, di slide berikutnya. Nah, ini seperti namanya ini adalah game design canvas ya. Jadi kayak gini. Dari mulai purpose apa, tujuannya, definisinya apa, core-nya apa, gameplay. Atau nanti Anda bisa ngedownload mengambil download template-nya. Jadi Anda tinggal isi situ tuh yang kotak-kotak itu. Anda harus definisikan dengan tim Anda ya. Nanti kan ini jadi project akhir pengganti UAS ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi nanti Anda coba di situ di download ya. Download nanti seperti apa template-nya. Oke ya, nanti gini, maksud saya tadi kan di game design canvas tadi, game design GDC, game design canvas, sebenarnya Anda download. Nanti Anda di situ akan menemukan yang tadi itu gambar-gambar tadi. Nah, gambar-gambar tadi itu akan diisi ya. Nah, mungkin cara mengisinya ini lebih enak kalau Anda memang kan nanti ini tim tugasnya proyeknya kelompok 3 orang. Jadi Anda berdiskusi ya. Jadi berdiskusi artinya di sini nanti Anda brainstorming. Dari sekarang kan mungkin Pak saya nggak bisa ketemu langsung, ya semua juga sekarang tidak bisa ketemu langsung, tapi buatlah WA group atau video call group kan sekarang bisa video call bisa ya lebih dari lebih dari 2 orang kan, ya 3 kan bisa langsung join video call seperti apa brainstorming. Jadi brainstorming tentu ada aturannya, yaitu pertama jangan menjudge awal gitu ya ide seseorang. Wah kamu kayaknya nggak mungkin deh, kayak ini terlalu susah. Biarkan aja ya. Tulis aja apa yang sekiranya memang ide dari teman Anda, 2 orang teman Anda kan bertiga nih. Nah, tulis aja dulu ya, ini penerapan sistem demokrasi lah seperti itu ya. Jadi nanti bekerja sebagai tim ya, bukan individu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini juga karena namanya ini sebuah project gitu ya. Maka harus ada time waktunya ya, seperti ini. Contoh. Nah, selanjutnya adalah ya batasi juga waktu ya, set sebuah time limit. Karena kalau tidak ya Anda akan muter-muter di situ aja. Misalkan 1 jam, 40 menit bolehlah, terserah. Pokoknya setengah jam nggak apa-apa lah. Coba mungkin karena sekarang ini ya ada pakai Google Meet atau pakai Zoom. Zoom kan gratis ya kalau 40 menit.
Masih bisa tuh Anda berdiskusi maunya game seperti apa. Ingat, untuk di project ini cukup 2 dimensi ya. Mungkin game-game yang platformer aja ya, 2D platformer gitu ya, atau tower defense ya. Seperti itu. Nanti mungkin akan ada penjelasan prototyping-nya ya. Prototyping-nya di video lah saya yang selanjutnya ya. Video prototyping untuk membuat gamenya ya, pakai construct ya, seperti apa. Oke. Ya itu selanjutnya yang nomor 1 tadi kita lakukan brainstorming dengan cara ini harus meng-set time juga. Yang kedua yang selanjutnya yang kedua kita lihat di slide berikutnya. Selanjutnya yang kedua ada panduannya, guideline-nya. Jadi sesuatu yang secara tim ya siapkan ya, harus diketahui bahwa anggota tim yang lain tuh sama persepsinya bahwa Anda mau bikin apa gitu ini ya. Bisa juga nanti ya mungkin nanti ikut lomba lah, boleh saja ya. Kemudian kalau dalam beberapa bagian yang di kanvas ini Anda sudah yakin ya, baru Anda isi ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi mungkin dari tim Anda juga udah ada tahu ya beberapa aturan yang mungkin telah ditetapkan oleh yang biasanya sering digunakan aturan-aturan tertentu, misalnya tombol ini untuk apa, biasa ASTW gitu saya. Atau nanti Anda memang mau ini batu loncatan saja project ini, nanti mau buat ikut dalam lomba game desain misalnya, dalam dalam gimnastik, KIMPN atau ATI Tekno ya, ini juga bagian dari itu, boleh ya, targetnya seperti apa. Atau beberapa bagian ya dari kanvas ya, sudah Anda yakini bahwa bagaimana akan mengisinya, nih pasti target audiensnya kayak gini, kita udah definisikan. Nah itu lebih enak lagi sih sebenarnya kalau udah, makanya pemahamannya disamakan dulu persepsinya. Nah yang ketiga adalah write word on, artinya ya semua tulis ya. Sekarang jadi ambil Anda mungkin catatan selembar kertas dan mulailah menanyakan ke tim Anda, saling diskusi kata-kata seputar pedoman yang telah dipilih pada langkah sebelumnya. Ini nanti dari mulai purpose, predefinition, core, sampai gameplay. Ya apa aja lah, tulisannya jangan ini dulu, pokoknya tulis aja dulu ya. Mungkin redaksional kalimatnya salah-salah ya nggak apa-apa, seperti itu dulu ya. Nah, jadi selanjutnya voting. Jadi voting kalau misalkan ada diskusi sesuatu yang harus diputuskan, nah kemudian timnya bisa bertiga kan, enak nih, pasti nggak ada yang draw gitu ya. Jadi jangan ada yang abstain gitu, yang satu ya, yang satu tidak, yang tengah-tengah abstain ya, terus aja gitu ya, nggak akan selesai ya. Jadi sekarang mulai jadi memberi tahu kepada setiap item apa dari yang ya Anda tadi sudah kemukakan di brainstorming tadi dan rekan satu timnya, mungkin memberikan suara setuju atau tidak ya gitu, seperti itu. Nah tadi jadi ini judgement-nya di sini, bukan di awal baru ngomong udah nggak bisa kamu begitu, jangan yang tadi tuh. Jadi ada judgement-nya nanti di sini, jadi jangan di depan, jangan di judge dulu, biarkan nanti ketika dikumpulkan baru di sini ada judgement-nya. Nah, selanjutnya adalah konsep prase ya. Jadi sekarang konsep prase itu maksudnya apa? Jadi pilih 5 tadi pendapat tadi yang masuk ya. Mungkin kalau nggak ada 5 ya udah langsung nggak usah di ini lagi. Kalau lebih dari 5 Anda nanti ada voting yang kedua lah ya. Jadi sekarang pilih 5 masukan ya, yang paling banyak dipilih. Misalnya ini boleh, ini pilih-pilih, membuat asosiasi ya. Kemudian dari situ boleh nanti dikembangkan tuh frase ya, tiap-tiap katanya. Kata yang sama dapat digunakan lebih dari satu frase dan 2 kata yang dapat digunakan dalam frase yang sama. Nah, mungkin nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, sekarang ada voting lagi. Bedanya apa? Ya tadi ketika menentukan masih ada banyak juga, nanti dikerucutkan lagi
Nah, itu voting yang kedua sebenarnya, misalkan. Tapi kalau sudah mengerucut ya boleh saja nggak ada voting yang tahapan ke-6 ini karena sudah menjadi suatu putusan gitu ya. Jadi ini eliminir ya. Jadi sekarang pada tahapan ini mulailah memberitahu setiap frase dari daftar-daftar yang tadi list, catat berapa suara yang memiliki setiap frase-frase atau kalimat-kalimat di redaksional dokumentasi tadi. Ya, karena dokumentasi itu jadi reference gitu ya. Oke. Masuk lagi ke tahap selanjutnya. Ini tahap keberapa? Tahap ke-6. Ada mungkin sampai ke masuk ke 9 tahap ya. Jadi ini baru tahap ke-6, masuk ke tahap berikutnya di slide selanjutnya ya. Nah, di tahap ke-7 ada game konsep. Jadi di sini Anda juga harus bisa menggambarkan konsepnya dari kalimat tadi. Mungkin ada sketch-sketch konsep seperti apa, misalnya gini, settingnya di pegunungan atau apa, mungkin seperti apa yang kebayang ya. Mungkin Anda harus ada konsep penggambaran juga ya. It does not have to be beautiful, it's just as comprehensible. Jadi intinya adalah ya enggak apa namanya, nggak perlu inilah ya, nggak perlu mungkin tadi gambaran deskripsinya tuh juga nggak harus indah-indah banget, tapi gambaran-gambaran tadi seperti apa itu juga paling nggak bisa kita gambari, kita pahami gambar itulah, nggak usah sampai detail bagus banget gitu untuk di tahapan ini. Nanti kan ini baru konsep, dari kalau masuk implementasi bikin aset baru dibagusin gitu ya, jangan nanti kelamaan di gambar-gambar gitu ya. Ya, selanjutnya adalah final choice ya. Artinya di sini Anda ya, tim Anda ya, maksudnya tim ya, ini kan jangan tim ya, memilih lagi dan membuat pilihan akhirnya seperti apa. Nah, dari sini baru proses pengembangan game dapat kita mulai gitu ya, seperti itu. Nah, ini tahap ke-9. Jadi tahap ke-9 bukan ya terakhir lah istilahnya, tahap terakhir ya. Jadi Anda ini mengisi ya, mengisi seperti isi bagian kanvas yang telah diputuskan secara bersama selama brainstorming itu. Jadi bukan ketetapan satu orang ya. Mungkin urutannya nggak harus berurutan banget gitu ya, tapi agak mungkin lengkap ya, nggak 1-2 gitu. Artinya dalam hal ini bisa jadi misalkan ini di sini misalkan di atas predefinition platform, kemudian number of player berapa yang merah itu, ternyata mungkin udah putusan ini game single player gitu misalkan didiskusikan, ya udah bisa diisi. Nanti mungkin Anda bisa detail ya, contoh template-nya saya akan kasih linknya ya buat bisa di download. Jadi ada guidance-nya lah, Anda dengan bantuan tool ini mendiskusikan itu gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi yang udah Anda lakukan, setelah Anda lakukan ya, macam-macam tadi tahapan-tahapannya ya. Ini karena bersifatnya project, maka kita juga harus melihat ini sebagai bagian project ya. Bagian project, maka langkah-langkahnya mengikuti langkah-langkah sebenarnya dalam project, artinya ada manajemen project. Jadi untuk menjadi seorang game developer yang komplit, yang mumpuni, Anda harus men-challenge diri Anda sendiri untuk melakukan lebih dari sekedar ya asal apa aja deh, asal jadi, atau bikin apa aja, coding apa aja deh, asal bukan seperti itu. Jadi harus men-challenge yang lebih bagus lagi. Ini gamenya harus. Nah, selanjutnya yang ada tidak kalah penting juga adalah masalah dokumentasi nih. Jadi ngobrol-ngobrol diskusi nggak ada dokumentasinya ya. Jadi perlu juga dalam game design kanvas ini misalnya topik atau kata-kata di pengumumannya didokumentasikan. Jadi mungkin catatan-catatan brainstorming, catatan-catatan diskusi didokumentasikan. Nah, jadi dalam mendokumentasikan juga pertama untuk kita belajar ya buat game yang sederhana dulu lah. Misalkan tadi saya kan hanya membatasi ini game 2D ya, 2 dimensi. Jadi buat game sederhana, jadi fokus pada bagaimana mendevelopnya,
cukup mendokumentasikan yang diperlukan saja. Jadi yang tidak perlu tuh sampai ke dokumentasi desain level ya, level design documentation nggak perlu dulu sampai itu. Karakternya seperti apa, rencana masa depannya yang mungkin walaupun nanti buat ke depan bisa buat apa ya, game perlombaan di KMIPN, Gameastic ya nggak apa-apa sih seperti itu. Tapi maksudnya jangan terlalu sampai ke sana dulu lah. Yang penting fokus dulu di gini apa game ini bisa jadi prototipe-nya gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi intinya di ini gamenya harus lengkap, komplit ya. Your game must be complete one. Jadi uh, ini harus memiliki awal, tengah, dan akhir. Jadi jangan awal doang, tengah, akhirnya nggak ada gitu karena nggak lengkap. Gamenya tiba-tiba error pas dimainin di tengah gitu kan. Di awal sih enak gitu. Juga ya mungkin karena 2D ya hanya memiliki grafik sederhana, tetapi tidak memiliki bagian-bagian yang terlalu lengkap yang wah banget kayak 3D. Jadi tidak menuju ke sana dulu ya. Yang penting nanti ada prototipe-nya. Tapi konsepnya udah dapat gitu Anda ya. Nah, kemudian ini ada time limitnya ya. Ya, jadi untuk membuat prototipe kayak gini jangan lama-lama ya. Ya mungkin ini maksimum sebulan ya, tapi sebenarnya kurang dari sebulan karena Anda timnya ada 3 gitu. Biasanya ini bisa 2 orang gitu ya. Nah, jadi ini bisa juga ya cuma separohnya bisa 10 hari ya, jadi sebenarnya diskusi kayak gini dalam waktu 3-4 hari, konsep seminggu, nanti bisa dikembangkan lagi sambil berjalan sambil bikin aset gitu kalau sudah disepakati ya apa game ininya. Oke, seperti itu saja ya. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, ketika Anda sudah bikin prototypingnya, tentu ini harus dilakukan playtest. Kalau yang baik ada berapa playtest? Masih ingat nggak di kuliah sebelumnya? 1, 2, berapa? 4. Ya, ada playtest 4. Apa? Buka lagi atau bisa lihat video saya sebelumnya ya. Jadi permainan Anda tuh harus dimainkan oleh orang sungguhan, artinya bukan tim Anda, orang yang lain gitu ya. Sehingga Anda bisa melihat ya, menonton gitu, menonton orang main lagi gimana ekspresinya. Jika game Anda berfungsi sebagaimana mestinya ya, dan jika mereka memahami apa yang mereka inginkan, seperti tujuan Anda seperti apa, pengen supaya orang ini seperti apa. Jadi hanya setelah orang itu memainkan, maka Anda akan tahu bahwa oh game gue tercapai, oh game saya ini bisa dimainkan, oh game saya sudah sesuai dengan tujuan saya gitu ya. Jadi harus bisa benar-benar diujikan dulu walaupun belum publish gitu. Nah, tadi saya baru melihat bahwa ini sebuah project. Jadi kita harus melakukan pendekatan manajemen project. Misalkan kita harus menggunakan misalnya salah satunya Kanban, ya Kanban, proses manajemen Kanban. Anda mungkin kalau Anda ada aplikasi namanya Trello, ya itu saya juga menggunakan Trello sih untuk bisa diskusi dengan mahasiswa bimbingan dan segala macam. Jadi Anda tuh kayak semacam grup gitu dibikin di Trello. Jadi ada list yang harus Anda kerjakan apa, progresnya seperti apa, dan melakukan testing seperti apa. Kemudian playtestnya 4 level, selesai gitu seperti apa. Ya, kemudian seperti itu. Nah, itu yang Anda harus lakukan. Ini alat bantu saja sih, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi bisa juga ini lebih memudahkan sebenarnya pakai Trello. Ya, oke. Nanti mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk di bagian pertama. Karena sebenarnya ini saya bagi menjadi 2 ya, karena terlalu panjang untuk jadikan 1. Maka tunggu selanjutnya di bagian kedua, game design documentation ya. Ini mengenai game design kanvasnya. Nanti kita akan lanjutkan ke desain documentation-nya ya. Tapi masih ada kaitannya dengan desain kanvas yang lebih detail lagi. Oke? Sampai jumpa di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.